Kalau semua orang memahami ini sebagai titipan ke Nabi Soleh, melupa Allah ya Rabb. Tahu diri mereka. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Orang boleh usaha sama dengan kita, ikhtiar sama dengan kita, capeknya sama dengan kita Pak. Begitu penentuan hasil kita jadi, mereka enggak. Alhamdulillah kita dapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kekuasaan itu adalah titipan juga sebetulnya. Jadi kita kalau kita yakin itu titipan, kita enggak akan menyombongkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan ma'asyiral muslimin dan juga muslimah, hamba-hamba Allah, jamaah sholat maghrib dan insya Allah juga isya berjamaah, termasuk jamaah kajian pada maghrib Bapak Ibu di Masjid Nurul Huda, yang insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan kita selalu senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatiz, para penyesepuh, orang-orang tua saya yang saya muliakan, pengurus DKM masjid, juga pengurus lingkungan yang kita hargai keberadaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini seperti biasa kembali kita bisa bermuajahah dalam rangka menuntaskan rasa ingin tahu kita tentang ilmu. Jadi Bapak Ibu, kalau rasa ingin tahu itu kan watak manusia sebetulnya. Kepo itu watak manusia. Tapi kalau keponya itu untuk ilmu boleh. Ingin tahu tentang ilmu monggo silakan. Tapi kalau kepo sama urusan orang enggak boleh. Karena ada orang kadang begitu ya Pak ya. Usil sama urusan orang, nanya kenapa dan sebagainya, tapi enggak nolongi juga. Jadi kalau kita nggak ada niat untuk membantu gitu kan, nggak ada kemampuan untuk membantu, ya nggak usah kepo juga. Ya. Jadi tiap orang itu Bapak Ibu insya Allah dia punya alasan ya. Ketika dia milih sebuah pilihan, selama itu sebuah kebaikan ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah mudah-mudahan yang kita laksanakan pada petang hari ini insya Allah menjadi sebuah amal baik, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, kalau kita ngomongin masalah kaya dan berkuasa, siapa yang nggak mau? Ya kan? Udah kaya, berkuasa, sudah berkuasa, kaya pula. Wah, ini semua orang mau Pak. Dan nggak ada yang salah Pak sebetulnya. Jadi nggak ada yang salah dengan sebuah kata, ya enggak, bagus itu. Berkuasa pun juga jangan dibilang salah Pak. Jangan masalah sebetulnya. Selama yang diberikan amanah kaya ini tahu diri ya. Kan Bapak Ibu ingat kan hadis Nabi tentang masalah 3 orang, kata Rasulullah apa namanya? La yukallimuhullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim ya. Ada 3 kata Rasulullah jenis manusia yang nanti di hari kiamat Allah enggak ajak ngomong orang itu Pak. Jadi dicuekin. Ya wala yuzakkihim, dan enggak dibersihkan dosanya, enggak diampuni. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah pun enggak akan melihat kepada orang itu. Jadi memang benar-benar diabaikan semua Allah. Siapa aja orangnya? Satu di antaranya adalah orang yang enggak tahu diri. Siapa itu? Ailun mustakbirun. Orang miskin tapi sombong. Enggak tahu diri.
Pak. Udah miskin, sombong. Udah nggak bisa apa-apa, belagu kayak gitu. Jadi sama juga dengan orang-orang yang punya jabatan, kekayaan itu nggak ada masalah selama dia tahu diri, menyikapi ya Pak Ibu bahwa ini jabatan, ini kekayaan sebetulnya hanya sekedar tipu. Nih Bapak Ibu, kan di zaman Nabi Musa itu ada dua orang, ya ada dua orang, dua laki-laki lah gitu. Yang dua-duanya Bapak Ibu ini meninggal atau matinya itu kan Allah tenggelamkan. Yang satu Allah tenggelamkan ke dalam laut, yang satu Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Tahu Pak siapa orangnya? Ya, Qarun sama Fir'aun. Ini zaman Musa. Sama tuh. Yang satu diberikan apa tuh? Kekuasaan demikian besar, cuma nggak tahu diri, ya kan? Sampai dibilang begini kok, ana rabbukumul a'la, gitu kan. Kata Fir'aun nih, aku Tuhanmu yang paling tinggi, nggak tahu diri. Allah gulu kan, masuk ke dalam lah. Terus Qarun juga sama. Nih bagi Bapak Ibu yang mau tahu Qarun siapa, jadi sebetulnya Qarun itu kalau dari silsilah masih sepupu Nabi Musa. Jadi Qarun itu anaknya Yasar. Yasar itu adiknya Imron. Imron bapaknya Nabi Musa. Jadi Imron punya anak Musa sama Harun Nabi. Nah Yasar punya anak Qarun. Nah Imron sama Yasar ini abang adik. Jadi Imron itu kakaknya, Yasar itu adiknya. Berarti Musa sama Qarun apa namanya? Sepupu. Awalnya sih gak ada masalah Pak. Bahkan Qarun itu disebut-sebut dalam sebutan Al-Munawwir. Jadi orang itu cakep. Dan dia kalau ngaji kitab Taurat suaranya merdu awalnya tuh, tapi susah. Cakep, suaranya bagus kalau ngaji tapi susah. Biiznillah Pak ya, dengan izin Allah, orang itu jadi orang kaya. Di situ tuh mulai berubah dia tuh Pak. Berubah tuh. Ya kan? Bapak Ibu kalau kita bandingin ya ucapan Nabi Sulaiman sama Qarun beda jauh Pak. Kalau di surah An-Naml ayat 40 itu kan kata siapa tuh Nabi Musa Nabi Sulaiman begini. Haza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Kata Sulaiman alaihissalam, ini kerajaan yang saya punya cuma titipan saja. Ya kan? Titipan dari Allah. Liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini manusia tahu diri Ustaz. Ini titipan doang. Coba kalau Qarun di surah Al-Qasas ayat 78 apa kata dia? Utituhu ala ilmin indi. Ini yang saya punya kata Qarun karena saya pintar. Beda ya Pak ya? Beda kan? Yang satu mah merendahnya luar biasa, ini cuma titipan doangan, bukan punya saya. Yang satu lagi bagaimana? Utituhu ala ilmin indi. Ini saya kaya karena saya pintar. Jadi gulu sama Allah. Makanya Bapak Ibu kalau nanti pergi umroh barangkali satu paket sama ke Mesir, kalau bisa pagi mampir dah ke daerah Fayum. Fayum itu sebuah daerah kalau nggak salah sekitar 60 kilo lah dari Kairo. Di sana Bapak Ibu ada sebuah danau itu hampir kayak laut katanya, gede, lebar. Orang sana itu nyebutnya Buhairat Qarun, Danau Qarun. Itu danau itu lebarnya sampai 10 kilo, dalamnya lebih kurang 30 meter. Ya, itu disebutkan kenapa dibilang itu danau Qarun? Karena danau itu dulunya rumah si Qarun Pak. Rumah Qarun, cuma begitu dia melebes ke dalam bumi kan celong tuh daannya masuk ke dalam ya jadi danau. Pak, Bu, mohon maaf, orang kalau rumahnya 10 km dari mana ke mana ke pagernya. Gaji 10 km dari Takeda ke mana Pak? Ke Parung kali ya? Parung ada 10 kilo. Lebih ya? Lebih ya. 10 kilo bro, itu rumahnya. Waduh. Ya kan, lebarnya 10 kilo dia punya rumah kaya banget. Itu dia punya kunci gudang, saat kunci gudang harta dia itu emas semua itu, kuncinya aja emas. Kalau mau dipindahin itu pakai digotong-gotong sama orang yang kuat tajir melintir, begitu. Lagunya medet, sombong, takabur, nggak tahu diri, Allah tenggelamkan. Ya. Makanya Pak Yoto sekarang kalau kita lagi nyapu depan rumah nih, tiba-tiba nemu koin emas gitu ya, bangsa 5 keping mah, apa kata orang-orang? Wah, harta karun.
Padahal bukan ya. Kalau korup itu di daerah Fayum. Fayum itu daerah-daerah ya di Mesir 60 kilo lah lebih kurang dari Kairo. Dan aku dia Pak 10 kilo lebarnya luar biasa itu. Ya, itu korup. Nanti Bapak Ibu, jadi ketika kekuasaan itu jatuh ke tangan orang nggak tahu diri, maka akan menimbulkan Fir'aun baru. Harta yang melimpah ya Pak ya, kalau dimiliki sama orang yang nggak tahu diri, akan muncul korun-korun yang baru. Nah, ada yang tanya, Ustaz, emang apa sih manfaatnya kalau kita meyakini ini cuma titipan? Banyak Pak. Kalau Bapak diberi kekuasaan, ya Pak, kita tahu diri ini hanya titipan, kita nggak akan pernah menyombongkan diri. Ini Bapak Ibu maaf. Kita kan supaya apa ya, dengar orang bilang begini. Ini yang jadi presiden kita, wali kota, gubernur, ini adalah putra terbaik bangsa. Bapak setuju nggak ada ucapan putra terbaik bangsa? Setuju nggak? Setuju nggak Pak? Ini jangan gara-gara YouTube jadi nggak pada ngomong nih. Setuju nggak Pak? Pak Jokowi itu putra terbaik bangsa. Gubernur itu putra terbaik bangsa. Setuju nggak Pak? Saya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Loh, banyak orang yang lebih bagus dari mereka. Kenapa kok nggak jadi? Pertama, nggak nyalon, ya kan? Yang kedua, nggak ada milik Pak. Memahami milik Pak. Dulu kan Pak Prabowo kan sempat nyalon ya Pak. 2 kali Pak ya. Nyalon kan? Nggak jadi tuh Pak. Kenapa? Nggak ada milik. Pak Amin Rais dulu pernah nyalon juga sebagai presiden, nggak ada milik Pak, nggak jadi. Pak Jokowi 2 kali maju jadi ada milik. Nah, ada milik, ada garisnya, ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang jadi itu jangan bilang, oh saya pinter, oh saya merakyat, oh nggak juga Pak. Banyak orang sama-sama kampanye, sama-sama ngasih sembako, sama-sama serangan fajar barangkali Pak, sama semuanya Pak. Kenapa ini jadi ini nggak jadi? Itulah pembagian Allah. Apa ya? Makanya para pejabat Pak, kalau memahami ini ya mereka nggak akan lupa sama kita. Kan banyak yang merubah Pak. Waduh, bagi tahun-tahun politik aja ya wah kita para ustaz itu kadang-kadang laku keras Pak. Kita dianggapnya punya masa kali gitu ya. Mereka dekat sama kita. Ketemu di tengah jalan Pak, kita naik motor, mereka naik mobil, berhenti. Turun, cium tangan, belum jadi, tapi bisa ngalamin turun dari mobil Pak, bosan mau kemana? Saya mau kemana aja? Wah, pokoknya akrab lah. Udah jadi, saya kelaksonin, berhenti nggak? Boro-boro, ya, nengok putih, tidak, pernah kacanya kebuka. Mereka lupa. Jadi mereka jadi itu nggak serta-merta karena mereka pintar. Ada semacam apa ya Pak? Jatah. Bagian ketentuan milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nubuah, kenabian, betul itu manusia terbaik. Kenapa? Tuhan yang milih terbaik Pak. Ya kan, mereka tuh maksum, ya Pak ya, akhlaknya, ya kan, apa sih namanya? Nggak mungkin berbohong Nabi mah, berbohong, ya nggak mungkin. Kenapa? Allah yang milih terbaik, betul. Tapi kalau masalah kita demokrasi itu bukan terbaik Pak. Mereka jadi karena mereka nyalon dan mereka ada milik untuk jadi seperti yang mereka ingin. Kalau semua orang memahami ini sebagai titipan karena Nabi Sulaiman itu Pak, Allah ya Rabb, tahu diri mereka. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Orang boleh usaha sama dengan kita, ikhtiar sama dengan kita, capeknya sama dengan kita Pak. Begitu penentuan hasil kita jadi, mereka enggak. Alhamdulillah kita dapat bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi kekuasaan itu adalah titipan juga sebetulnya. Jadi kita kalau kita yakin itu titipan, kita enggak akan menyombongkan diri. Satu. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah harta. Sama juga Pak. Itu pengamanah juga. Walaupun di situ ada upaya kita sebagai manusia. Kita kerja, kita dagang, betul. Tapi ada ketentuan Allah di sana. Karena ada Bapak Ibu maaf ya. Ada orang berangkat kantornya bareng, kantornya pun sama bareng, pulangnya bareng juga Bapak Ibu. Semua sama tuh ya, sama tuh. Kenapa Pak? Begitu bicara hasil ini beda. Yang satu ya bisa berkembang kan ya Pak, bisa apa namanya buka usaha lain. Yang satu ya begitu aja. Apa yang salah Pak? Nggak ada yang salah.
pembagian Allah seperti itu. Satu keluarga tadi, ini paling sering nih Pak. Satu keluarga ada anaknya 5 dengan satu ibu, satu bapak. Anak 5 ini Pak dididik oleh orang tua yang sama, disekolahkan dengan nafkah dari bapak yang sama, makan tiap hari dari olahan ibu yang sama. Begitu besar Pak Haji, bagaimana kondisinya? Beda-beda miliknya Pak, beda-beda, ya kan? Abangnya maju, sohor, terkenal dan kaya raya. Abang ini yang paling tua, yang paling gede. Adik bontoknya, belasaknya, susah, ya kan? Boro-boro bantu orang tua, yang ada orang tua bantu dia melulu. Apa yang salah Pak? Nggak ada yang salah sebetulnya. Itulah ketentuan Allah. Bisa bilang Pak, kalau semuanya bos apa ya? Nggak ada yang miskin. Ekonomi rodanya berhenti. Nggak ada yang kerja, semuanya bos, semuanya punya modal, semuanya mau jadi mandor, mau tulang pinggang begini, nggak ada yang mau kerja. Ekonomi nggak jalan. Ya kan ada yang punya modal, ada yang ya. Orang cakep juga Pak. Ini mohon maaf bagi Bapak yang telah dibilang cakep, ya, cakep lah gitu. Bersyukurlah Pak karena ada yang jelek. Karena kalau nggak ada yang jelek, katanya mah nggak ada sebutan cakep. Nah gitu Pak ya. Jadi jangan dibilang Tuhan tidak adil. Ya, jadi boleh jadi kita usahanya sama, tapi beda-beda milik dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik, ini titipan dari Gusti Allah. Ya, harta juga begitu Pak. Ya, kerjanya sama, dagangnya sama, hasilnya berbeda. Nah, apa saat yang akan muncul kalau kita meyakini harta sebuah titipan? Pertama tadi Pak, kita akan tidak sungkan-sungkan berbagi kepada orang lain. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Sebetulnya kalau bicara masalah skala yang kita utamakan Pak Haji, itu mengangkat kesulitan orang lain, ya, yang lagi sedih karena banyak urusan gak ada yang nolongin, kita tolong dia, itu lebih utama Pak dari sekedar membangun sebuah masjid. Maaf ya, bikin masjid baru itu nggak ada yang salah Pak, bagus saja. Tapi ketika kita mengabaikan perut orang yang kelaparan, ya Pak ya, kita mengabaikan orang-orang yang nggak punya pakaian karena saking susahnya Pak. Nah, ini hati-hati. Ya, nanti tidak bisa mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu, maaf ini, saya sih mengapresiasi aja Pak kalau ada orang senang bikin masjid bagus, nggak apa-apa juga. Tapi ketika masjid yang lama aja nggak penuh-penuh amat, kan kadang-kadang sepertinya kan kayak mubazir gitu ya. Yang lama aja kosong bikin yang baru. Coba kalau uang tadi Pak untuk mengentaskan kemiskinan, luar biasa. Ini celah nih Pak nih, celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memurtadkan orang Islam. Iya. Tapi gimana? Yang kaya pada ngopek, ya kan? Yang kaya lebih suka ngebangun fisik, ya kan? Mengabaikan hajat orang-orang miskin, itu celahnya. Itu celahnya itu masuk mereka kan. Yang dibantu nggak kuat iman, balik dong akidahnya. Hati-hati. Ya, jadi bagi Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau ditentukan oleh Allah tadi dapat milik nih jadi orang kaya, amin dong. Ya, urusan gampang, duit banyak, saban hari duit dianterin orang. Jam 8 udah ada yang nganterin duit 2,5 ikat. Iya, baru bakal sembahyang duha jam 10. Ada assalamualaikum. Haji, ini bagian padi. Orang datang lagi pagi ngasih duit 2,5 kantong. 7.10 tuh. Pada zohor ada transferan masuk 6,5 juta. Tiap hari begitu tuh. Duitnya gampang, urusan banget. Ya Pak ya. Tapi juga bagus begitu. Ada data ke situ Pak. Maaf. Tolong kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Ini Bapak Ibu, saya tidak mengklaim saya mengerjakan Pak ya, karena ini butuh kekuatan iman yang maksimal. Nabi Muhammad itu disebut-sebut orang yang tidak pernah bilang tidak kepada orang yang minta tolong. Nabi Pak ya, yang ngomong. Kenapa? Karena satu kata dari kita nih, oh maaf ya, nggak bisa, nggak ada. Satu kata nggak bisa Pak, buat kita enteng. Buat yang lagi butuh, lemas langsung. Lemas, udah minta kemana-mana, minjem kemana-mana nih orang terakhir nih, kita bilang sama dia kan,
Kata dia nggak bisa, lemes. Sekarang ada kopinya ya? Ada kopi sekarang? Oh jahe, siap. Jadi bukan susu aja nih. Ini jahe, bukan? Oh kopi jahe. Ntar lagi kami guling. Alhamdulillah. Keburu apa? Keburu ya, ambil ya Pak, mau apa aja begitu. Jadi jangan suka berbagi kepada orang lain. Tapi kita mau begitu Pak. Dia tuh nggak mau bilang tidak kepada orang yang butuh bantuan. Sebisa mungkin beliau bantu. Kata gini, Bapak bagi yang mau silakan. Kalau kita mungkin memang agak beresiko ya, karena kan ada segelintir manusia kalau dibantuin bukannya menghargai Pak, malah ngerjain kita. Dulu ada orang datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum makan dari pagi. Oh belum makan dia. Saya butuh kurma ya Rasulullah sama gandum deh. Anda punya nggak? Saya kosong juga nih. Gini aja deh. Coba situ ambil di warung, di pasar, di warung Sikolan, ambil kurma yang kau butuhkan berapa, gandum ambil dari dulu, bilang ya nanti yang bayar Muhammad. Dia suruh orang tadi utang di warung dengan nama beliau sebagai jaminan. Waduh berani, hebat beliau. Kalau kita ngeri-ngeri sedep Pak. Karena orang sekarang itu ya segelintir memang yang ditolongin bukannya menghargai malah ngerjain. Datang ke rumah kita butuh beras serata doang Pak Haji, kita belum makan ini, ya kan? Sama udah Pak Haji katanya minyak goreng dah sebotol kecil nggak apa-apa dah, saya butuh banget sama telur dah seperempat. Ya udah, sana ke warung ambil dah, saya bayar bilangnya, yang bayar saya ambil sana. Itu sore-sore kita ke warung, Assalamualaikum Pak, tadi ada nggak yang kemarin? Ada. Ngutang kan? Iya. Bapak iya betul. Ambil apa? Beras liter ya? Liter. Sekarung Pak Haji, sekarung. Ngomongnya seliter, namanya sekarung. Terus telur seberapa? Seberapa? Sekilo. Telur sekilo, berasnya sekarung, sama minyak goreng 1 dirijen, sama sarden 3 kaleng, tomat 3 kaleng, emping 1/2 kilo. Wah. Bisa begitu Pak, bisa begitu. Makanya kalau kita nggak berani jangan. Tapi ini contoh. Rasulullah saking nggak mau bilang enggak sama orang yang butuh, ayo silakan ambil di warung, ya ambil yang kebutuhkan, bilang nanti yang bayar saya. Kenapa beliau bilang begitu? Kayak agak-agak maksain diri, karena beliau tahu betapa susahnya perasaan kita ketika ada perlu yang kita minta tolong dia mengatakan tidak. Wah sedih Pak, sedih kita. Aduh mana ini? Kalau Pak Haji Haryanto aja udah bilang nggak ada, kemana lagi? Sultan kan dia di sini. Dibilang nggak ada, kemana kita? Ayo untuk mana kalau bisa kan tolong saya sama Amin. Oh ya toh nggak juga, bingung kita. Iya Pak. Jadi satu kata nggak bisa ya kalau emang nggak ada lain cerita begitu ya. Ini kita ada kok. Bosan emang ada orang begitu. Banyak. Orang itu tuh gini, maaf. Kalau berurusan ibadah agak sedikit berhitung Pak. Tapi kalau berurusan kebanggaan, kesenangan atau hobi itu berani rugi Pak. Maaf nih, maaf banget. Ini info Pak, saya dapat info ini. Ya, pertama saya dilibatkan dalam acara itu. Nanti sih tahun depan Pak. Maaf Pak ya, saya biasa nggak nyebut nama sama. Ini contohnya. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan apa sih namanya pekerjaan orang walaupun sekadar menyanyi. Nyanyi itu Ustaz sekarang udah luar biasa dapat profitnya. Jadi ada orang Pak, dia akan menikahkan salah seorang anaknya. Dia emang termasuk yang Allah gampang rezekinya Pak. Itu ngundang selebriti Pak, perempuan. Sorry Pak, saya sebut nama ya Pak. Ya karena saya tahu karena beliau orang lama saya. Itu 6 lagu Pak, 6 lagu. Itu selebriti dibayar 225 juta. Ya, jadi Bapak kalau lagi kepepet silahkan jadi penyanyi Pak, lumayan. 6 lagu 225 juta. Berani, kesenangan, kebanggaan,
hiburan berani. Tapi kalau buat yang lain belum tentu. Ya. Nyumbang masjid segitu nanti dulu ya begitu. Jadi begitu manusia kalau untuk kesenangan, kebanggaan, mereka berani, nggak masalah, ya kan? Saya punya uang, oke silakan. Tapi urusan agama nanti dulu, begitu ya. Sekarang mikir, enak aja punya gitu ya. 225. Saya tanya, Pak, itu kalau nambah labu bagaimana bisa Pak? Kalau satu bisa aja Ustaz, mungkin bonus kali ya. Kalau nambah 2 labu itu ada cas lagi. Berapa Pak? Sekian, subhanallah. Dasar sudah penting kita kaya-kaya Pak. 6 labu 225 sama seperti saya ceramah di Nurul Huda untuk 5 tahun setengah. Luar biasa, berani Pak. Tapi kalau bersedekah betul Pak, nolongin orang, masya Allah, maaf ya, ada yang berpikir 1000 kali, oh enak aja, nggak ada. Kalau emang nggak ada nggak apa-apa, ya Pak ya. Yang kita punya kok, mampu, kuasa, bisa, bilang tidak. Harta itu adalah titipan dari Allah. Berlaku seperti korun, bukan nggak mungkin. Allah tenggelamkan kita dengan cara yang berbeda. Ya kan mungkin kita nggak tenggelam secara fisik ya Pak ya. Tapi apa nih? Karena kita tenggelam bisa jadi, ya kan? Kita punya rezeki juga bisa putus, boleh jadi Pak. Ya Allah, jangan bilang begini nggak Pak? Saya tuh pernah ketemu orang, tuh kalau kata orang kampung Mak, Pak Haji, ini mau orang nggak bakal susah, 16 turunan. Kok bisa begitu? Pak, dia mah nggak bakal susah, dia mah nggak bakal belaksak kan? Dia bilang jangan bilang begitu. Ya kan? Korun kurang bagaimana kayanya habis. Ya kan, Fir'aun kurang bagaimana hebatnya habis juga. Ya, jadi ketika Allah sanggup memberikan itu kepada kita dengan begitu mudah, Allah pun sanggup mencabutnya kembali kalau kita nggak tahu di naudzubillah itu untuk harta. Ya Pak ya, Bapak kalau ada milik jadi orang kaya, amin dong. Urusan gampang ya Pak ya, rezeki juga banyak gitu kan. Uang kagak ada sharingnya, nggak ada putusnya, nggak laku, nggak ada sharingnya. Ya Pak ya, kontrakan makin banyak, luar biasa dah. Orang-orang nyari duit, Bapak dicari-cari duit. Ya, orang-orang ngejar-ngejar duit, Bapak dikejar-kejar duit. Ya kan, di rumah tiap hari bangun, tidur, makan, sholat, duit juga kurang-kurang, sekian juta masuk ke rumah kita. Tolong berbagi kepada orang, mengentaskan kemiskinan, memberi makan orang miskin, menyekat air mata anak-anak yatim lebih utama daripada sekadar membangun sebuah rumah ibadah. Apalagi dalam kondisi sudah banyak rumah-rumah ibadah. Ya, saya tidak melarang, silakan aja. Tapi ketika yang lama aja kosong, bikin yang baru, kalau bikin kosong urusannya. Ya, paham ya? Jelas ya? Oke, jadi jangan berpikir saya melarang di masjid, tidak. Cuma kita lihat skala peruntukan yang paling utama yang mana. Ya, karena kita mengabaikan orang miskin, haknya kita abaikan, itu celah. Ya. Sebagian orang akan masuk untuk memurtadkan orang-orang Islam yang kebetulan ekonominya lemah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, apalagi titipan kekuasaan sudah, harta sudah, apalagi termasuk umur. Umur itu titipan. Jadi jangan pernah mengatakan begini. Tahu nggak lo mengapa gua sehat panjang umur? Karena gua mau orangnya sering olahraga, makannya bagus, makannya sehat panjang umur. Jangan bilang begitu Pak. Orang yang paling bagus pola hidupnya itu Rasulullah. Beliau Pak, minumnya aja beliau nggak pernah nekannya kok. Kalau pernah saya baca dalam Sirah Nabawiyah, cuma ada 4 minuman yang biasa Rasulullah minum. Air putih standar ya biasanya. Susu, madu sama apa Pak? Kalau sekarang mah air infus tuh. Jadi korban yang direndam semalaman di dalam kendi, besok dia minum. Itu. Ya, Nabi itu nggak pernah ngopi, karena mungkin belum ada kalau kopi gitu ya. Ngopi enggak, ngeteh juga kagak, dia mah apa minum Fanta, ada dong. Nabi itu bagus Pak, minumannya itu halal dan thayyiban, makannya pun begitu. Bahkan ada makanan yang halal ya, tapi beliau tidak makan. Kenapa? Beliau nggak suka. Kayak macam apa tuh? Dog itu kan biawak Pak. Itu halal untuk dimakan, tapi Nabi nggak makan. Nah sahabat tanya, ya Rasulullah kenapa anak nggak makan? Enggak, saya nggak bersaudara dengan dog. Dog itu biawak Pak, tapi bukan biawak kampung. Kalau biawak kampung Pak yang di got-got itu, menurut banyak ulama itu bukan dog,
Itu binatang serupa dengan binatang amfibi, hidup di dua alam. Binatang buas termasuk, dan dia makan bangkai, makan kotoran. Jadi kalau biawak itu bukan dog. Dog itu Pak? Biawak padang pasir. Bapak kalau search di Google ya, itu ada gambar dog itu. Warnanya kuning kemas-kemasan. Itu binatang pemalu. Jarang kelihatan Pak. Dia minumnya air embun. Makannya pucuk daun-daun muda bersih. Dog itu halal. Tapi Nabi nggak mau. Kenapa? Beliau tidak berselera. Jadi makannya bagus, minumnya bagus. Istirahat cukup. Nabi itu tidur di awal malam. Pada Isya tidur beliau. Nanti bangun menjelang saja. Bagus banget Pak. Olahraganya bagus, ya, berenang, berkuda itu beliau punya olahraga. Termasuk amanah. Ya kan? Hati beliau sama orang nggak pernah julid, nggak pernah iri, nggak pernah dengki. Emosi beliau stabil, terkontrol Pak. Wah bagus. Itu beliau manusia paling sehat. Berapa Pak umur yang Allah berikan kepada beliau? Cuma 63. Kalau pola hidup sehat bisa panjangin umur, mohon maaf ya, mungkin Nabi kita Muhammad orang yang paling panjang juga. Sebaliknya ada orang yang pola hidupnya jabra, apa aja dia makan. Jangankan daging, kambing, dinosaurus dipindang ditelan juga. Dinosaurus ini bahasa aja Pak. Dinosaurus dipecah dia makan juga. Saking wah ini makan lagi. Pola hidupnya jabra ya, begadang tiap malam, ngopi, rokoknya kuat, emosinya tinggi, sama orang sering dengki. Kadang-kadang masih ada aja orangnya Pak, belum mati-mati. Loh kok bisa begitu? Kita saya bilang umur itu pemberian Allah suka-suka Pak. Suka-suka. Ada yang Allah panjangkan, ada yang Allah pendekkan. Itu kita tidak pernah tahu Pak kenapa si fulan panjang, si fulan yang lain pendek. Itu titipan. Makanya mumpung dititipkan umur ini, jangan disia-siakan, mumpung dipinjemin. Contoh gini Pak. Bapak dipinjemin mobil apa tuh Pak yang mahal kemarin yang katanya mau diberikan sama Pangeran Muhammad bin Salman itu, apa namanya, kepada timnas Arab Saudi begitu menang lawan Argentina itu apa? Oh, Rolls Royce Phantom. Isu katanya ya, nggak ada katanya. Ya, ini kan bermahal. Umpamanya Bapak dipinjemin oleh seseorang mobil Rolls Royce Phantom tadi, buat kondangan Pak, kondangan ke Pondok Cabe. Ya kemana? Pondok Cabe itu apa deh? Ute-ute, ya kan? Gaplek. Wah mantap tuh. Berangkat jam 9, jam 11 udah pulang Bapak. Anaknya cuma kondangan doang. Begitu udah pulang langsung dong mobil kita balikin ke yang punya. Apa katanya punya? Pak Haji, jangan dibalikin sekarang deh. Mengapa? Saya nggak kemana-mana Pak. Pakai dulu aja Pak Haji. Terserah mau kemana kek. Saya lagi nggak pakai mobil itu. Nah Bapak begitu dapat lampu hijau nih dari yang punya, kata dia pakai aja Pak, mumpung saya nggak pakai. Hari ini saya nggak kemana-mana. Kira-kira Pak itu mobil tetap kita pulangin atau kita ajak jalan-jalan? Gimana Pak? Jalan-jalan ya? Kenapa? Mumpung dikasih, ya kan? Mumpung dipinjamkan. Karena kalau besok diambil apa yang punya, ya kita nggak bisa makan lagi kan? Seperti itu. Ya kan, mumpung dikasihnya kita mau mahal, kita pakai jalan-jalan kemana aja, kita akan action lah, ya kan, cari tempat yang lapang sedikit, berhenti, foto-foto di depan mobilnya, bikin tuh foto WhatsApp DP-nya, ya, mumpung dipinjemin Pak. Nah, kalau sama dunia aja kita seperti itu, ayo kita pakai, ini mumpung dipinjemin, begitu pula mumpung, jangan disia-siakan Pak, mumpung dikasih, ya, dikasih sama Allah kita pakai, buat apa? Ya buat apa aja deh yang kira-kira disenangi oleh yang meminjamkan. Ya makanya tahu diri dalam menggunakan umur seperti itu, kita nggak akan menyanyiakan. Kan orang ketiga yang Allah yang Allah cuekin nanti dia menjadi siapa? Syekhun zanin, orang tua yang tidak ada perubahan dalam hidup, dikasih kesempatan hidup lebih panjang tapi tidak ada perubahan, itu nggak tahu diri kan? Yang muda-muda aja pada mati muda, kita ambil terus segini ada umur nggak berubah, kita punya akhlak itu nggak tahu diri. Nah, begitu. Makanya sikap inilah yang perlu kita miliki. Jadi kekuasaan, kekayaan, umur panjang itu nggak ada yang salah, bagus-bagus saja. Tinggal bagaimana kita menerima dan membawanya.
Kalau kita anggap itu sebagai sebuah titipan, pinjaman dari Gusti Allah, maka insya Allah kita nggak akan menyombongkan diri, ya. Atau kalau kita kaya, kita nggak akan bersikap seperti korun yang awalnya demikian soleh, kemudian berubah, ya kan? Nggak mau bayar zakat, nggak mau sedekah, sampai dia menentang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi kita paham betul Pak, oh ini hanya sebuah titipan. Tapi hati-hati Bapak, walaupun kita meyakini semua adalah milik Allah, tetap Islam itu mengakui adanya hak kepemilikan. Hati-hati Pak. Karena ada orang yang mengatakan semua milik Allah, main ngomong aja. Ada kejadian tuh orang ngambil air ledeng di rumah orang, masuk ke dalam rumah orang, nggak permisi. Yang punya rumah marah-marah, bang, nggak bilang-bilang lu ke rumah gua masuk ngambil air ledeng begitu. Ini semuanya punya Allah, repot gitu mah. Tetap Pak, walaupun semua milik Allah, dari Allah, ya Allah pinjamkan kepada kita, tetap Islam mengakui hak kepemilikan. Jadi kalau itu ada dalam lingkup milik orang lain, ya kita minta izin. Tapi al-kulihal yang betul semuanya hanya titipan dari Allah. Ya, jadi bersikaplah tahu diri bahwa kita lahir nggak bawa apa-apa, meninggal pun kita nggak bawa apa-apa. Kalau sekarang kita punya, maka yang punya itu sekedar pinjaman dari Allah. Ada yang bilang Pak, bisa aja bosan. Ya ini mah yang saya punya saya Pak, kan saya usaha. Ya kalau emosi itu anggap itu punya situ, besok kalau mati bawa semuanya. Mobil bawa kuburan, pendem sekalian, enggak kan? Mobil kita, rumah kita tinggal. Kenapa? Kita tahu itu bukan punya kita. Yang kita bawa apa? Cuma apa? Iman, amal soleh, ya kan? Dan dua helai apa? Kain putih tidak berjahit sebagai pakaian buat kita. Ya Pak, jadi sikap tahu diri, sadar wujud, ya Pak. Ini sikap yang sangat bagus dimiliki oleh siapapun di antara kita. Ya, seorang guru yang tahu diri sangat bagus. Murid yang sadar diri sangat dihormati oleh teman-temannya. Begitu pula kita. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan kekayaan, kaya, berkuasa, nggak ada yang salah Pak. Selama kita yakini semua hanya amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minjem istilah Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya. Sulaiman kata beliau, apakah saya bersyukur atau malah kufur. Ya. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.